Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Manajemen dan Organisasi. Selamat menyaksikan. Definisi dalam manajemen. Yang pertama, sebagai suatu proses, merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, sebagai suatu seni, mengacu pada keterampilan atau keahlian yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu dengan cara yang kreatif, indah, dan berbeda. Seni ini melibatkan penggunaan imajinasi, ekspresi, dan pengetahuan yang mendalam tentang dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Yang ketiga, actuality atau pengeksekusian adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Yang keempat, controlling atau pengendalian merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpanan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Ada 4 tahap dalam perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai atau serangkaian tujuan yang harus dipenuhi. Tujuan haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis keadaan atau kondisi saat ini. Ini melibatkan penilaian terhadap aset, keterampilan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi segala kemudahan atau sumber daya yang dapat mendukung pencapaian tujuan, serta hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi. Ini membantu dalam menyiapkan rencana yang realistis. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Berdasarkan penilaian keadaan saat ini dan identifikasi kemudahan serta hambatan, langkah terakhir adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik, alokasi sumber daya, dan jadwal waktu yang realistis. Manfaat dalam perencanaan. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Rencana strategis memberikan panduan tentang visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjang organisasi. Ini membantu semua anggota organisasi memahami arah yang diinginkan dan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapainya. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Rencana strategis memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan dan apakah mencapai hasil yang diinginkan. Ini membantu dalam menilai kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, mengurangi resiko
karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Dengan memiliki rencana strategis, organisasi dapat lebih siap menghadapi perubahan yang tidak terduga atau ketidakpastian di masa depan. Rencana ini dapat mencakup strategi untuk mengatasi risiko dan menjaga kelangsungan operasional. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Rencana strategis membantu organisasi mengidentifikasi peluang-peluang baru yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, organisasi yang lebih siap untuk memanfaatkan peluang-peluang ini ketika mereka muncul. Yang kelima, efisiensi biaya. Dengan memiliki rencana strategis yang jelas, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Hal ini karena rencana strategis membantu mengidentifikasi karena kegiatan yang paling penting dan memberikan panduan tentang cara mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Organisasi, proses organisasi. Proses organisasi dalam hubungan antar peranan, yaitu yang pertama ada saling pengertian, yang kedua hubungan timbal balik, yang ketiga aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya, yang keempat hubungan antar peranan. Selanjutnya proses organisasi dalam komunikasi. Yang pertama, bagaimana mereka saling berkomunikasi. Yang kedua, seberapa akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, seharusnya proses ini efektif. Yang keempat, komunikasi adalah awal interaksi. Dan yang kelima, komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Selanjutnya, proses organisasi dalam pengendalian kontrol, yaitu yang pertama, bagaimana perilaku anggota dikendalikan. Yang kedua, efektivitas hubungan pimpinan anggota. Yang ketiga, pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan saksi. Selanjutnya, proses organisasi dalam koordinasi. Yang pertama, perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. Yang kedua, bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Yang ketiga, pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Selanjutnya, proses organisasi dalam sosialisasi. Yang pertama, bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem. Yang kedua, cara-cara yang formal maupun informal. Yang ketiga, apakah proses ini dilakukan dan mencukupi. Yang keempat, tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Selanjutnya, proses organisasi dalam supervisi. Yang pertama, kombinasi pengawasan dan pembinaan. Yang kedua, orientasinya pada perbaikan bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. Yang ketiga, kepemimpinan seharusnya bersifat membina, membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, menghukum. Keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer. Yang pertama, technical skill. Technical skill adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas teknis dalam suatu bidang tertentu. Kemampuan ini meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat dan teknologi yang relevan dalam bidang tersebut. Yang kedua, human relation skill. Human relation skill adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Setiap harinya, mau tidak mau, pegawai yang satu dengan pegawai yang lain harus bertemu. Yang ketiga, conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami bahwa bagian-bagian organisasi saling tergantung satu sama lain.
Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai manajemen dan organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.